salah satu titik kenapa jalan tidak diperbaiki. Saya tidak paham lah ya. Yang jelas ini saya hanya berdasarkan fakta di lapangan saja, bahwa jalan tersebut, apa yang dikatakan masyarakat itu pada saat hujan atau musim hujan ini seperti kolam. Mungkin dampak faktor dari akibat hujan kali ya. Akibat hujan ada beberapa genangan-genangan air yang cukup dalam. Kita lanjut. Sangat dalam sekali ini. Tuh. Titik yang ketiga, titik yang paling terparah ya. Dari titik pertama, kedua. Oh, ternyata panjang ini. Jadi lebih dari 100 meter ini ya, perkiraan saya. Terjadi lesprok ataupun kecepatan ciri khas. Kurang lebih 300 meter lah Buangan Cimandiri. Rusak sampai hari ini. Lumayan bagus, kuat, agak membal. Pengen diperbaiki jalan yang ke Bangkok ke sana. Setelah kita melewati titik yang pertama, kedua, dan juga ketiga, apakah masih ada titik-titik yang lain atau hanya di titik ketiga saja? Kita lanjut. Ternyata masih panjang. Aduh, sangat melelahkan sekali. Jadi kecepatan 15 sampai 20 km. Jalan tersebut sangat vital sekali sebagai perekonomian masyarakat yang ada di Jampang Tengah. Jadi saya tidak terbayang, tadi saya juga mengatakan bahwa kalau tidak ada jalan ini mungkin akan lebih jauh. Tadi sudah 3 titik ya yang kita temuin. Kita akan menuju ke titik apakah masih ada atau tidak. Oke, kita lanjut. Salah satu titik yang keempat tidak terlalu parah ya. Hanya beberapa meter saja. Tidak separah titik yang ketiga. Selain panjang dan juga banyak genangan-genangan air yang mengenang di sepanjang jalan. Ini titik yang keempat. Kita lanjut, apakah masih ada titik-titik yang lain? Dan ini titik kerusakan yang kelima ya. Persis saya berada di posisi sekolahan apa ini ya? Intinya kampung Babakan lah ya. Saya nggak tahu sekolahan apa ini. SPS Babakan 1. Ini titik yang kelima. Tapi tidak terlalu parah. Tidak parah. Karena yang paling parah kalau menurut dari saya tadi itu titik yang ketiga ya. Selain panjang juga banyak genangan-genangan air. Kita lanjut. Apakah masih ada titik-titik yang lain? Setelah melewati titik yang kelima, sebenarnya ada titik-titik sih, cuman tidak memenuhi syarat, hanya beberapa meter saja. Jadi yang kita masukkan di sini titik yang terparah, yang cukup lumayan ya, agak sedikit panjang. Kita lanjut. Jadi ini titik yang keenam ya, dan berada di Indomaret Geria Cikembar Asri. Tidak terlalu parah. Apakah masih ada titik-titik yang lain ini? Kita lanjut ya.
Kemudian yang ini titik yang ke-7. Titik ke-7 apa titik ke-8 ya? Titik ke-7 kali ya. Cuman tidak terlalu parah. Setelah titik yang ke-7 ternyata jalan cukup lumayan bagus, agak bersih, dengan bahan coran ataupun hot mix, sangat bagus. Semoga saja tidak ada titik kerusakan setelah titik ke-7. Kita lanjut. Setelah melewati hampir kurang lebih 8 menit, alhamdulillah jalan masih tetap seperti yang barusan ya, agak bagus, tidak seperti titik yang pertama dan ke-7. Ini cukup lumayan bagus. Semoga tidak ada titik-titik yang lain nih, hanya titik ke-7 saja nih. Kita lanjut. Setelah kita melewati titik yang ke-7, jalan bagus ini. Saya bisa berlari di kendaraan dengan kecepatan 50 sampai dengan 65. Ini titik yang ke-8. Sebenarnya ada beberapa titik yang sudah kita lalui, cuman itu hanya beberapa meter saja. Jadi tidak masuk hitungan ya, yang tidak terbilang parah. Ini titik yang ke-8. Sampai sejauh mana ini titik yang ke-8? Berdasarkan fakta di lapangan yang ada, dari titik 1 sampai dengan titik yang sekarang ini ya, kenapa bisa terjadi jalan rusak? Faktor yang pertama itu karena drainase ataupun parit yang ada di kanan kiri bahu jalan itu, kalau saya pantau dari titik 1 sampai titik yang ini, itu hanya beberapa persen saja. Itu faktor yang menyebabkan kenapa jalan rusak. Dan yang kedua, drainase tadi. Pada saat hujan deras tiba, itu hujan airnya tumpah ke jalan, itu yang menyebabkan salah satu. Dan yang ketiga, itu karena faktor akibat mobil-mobil dengan muatan berbobot besar, terutama ada beberapa pabrik ya yang saya tidak sebutkan satu-satunya, itu yang menjadikan jalan tersebut rusak. Apakah AMDAL atau tidak, saya kurang paham ya. Sebagai akses vital perdagangan sih intinya yang menyebabkan jalan tersebut rusak. Banyak truk-truk ataupun kendaraan-kendaraan yang bermuatan besar ya, itu salah satu faktor. Kita lanjut, apakah masih ada titik-titik yang lain?